Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agaknya perlu kita renungkan salah satu pesan Imam Al-Ghazali kepada muridnya yang beliau tulis dalam kitabnya yang bertajuk Ayyuhal Walad. Beliau berpesan kepada muridnya yang berbunyi alamatu iradillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi, yang artinya tanda bahwa Allah telah meninggalkan seorang hamba itu adalah seorang hamba tengah sibuk dengan hal-hal yang bukan menjadi tujuan dia diciptakan. Pesan ini sangat penting untuk kita renungkan terlebih dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, di mana kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk bergelut dengan Al-Quran. Kita dianjurkan untuk memahami pesan-pesan Al-Quran, atau paling tidak kita membaca Al-Quran setiap hari sehingga kita mampu menghatamkan minimal 1 bulan 1 kali. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan pesan Imam Al-Ghazali tadi, kita juga menemukan firman Allah dalam Al-Quran bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita akan diterima seandainya kita merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah telah mencukupi untuk kita memiliki pandangan kehidupan, untuk kita melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang mahdhah. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini marilah kita sibukkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan hidangan yang Allah berikan kepada kita. Gantung kita mau bagaimana menyantap hidangan yang Allah telah berikan kepada kita. Tentu untuk menyantap hidangan yang Allah berikan, kita butuh perangkat-perangkat khusus yang mungkin kita kenal dengan ulumul Quran. Atau kalau berkaitan dengan hadis Nabi, maka kita kenal dengan ulumul hadis. Tapi bagi kita yang tidak menguasai itu, maka kita perlu melihat karya-karya yang sudah dilahirkan oleh para ulama, para alim yang tentu sudah bisa kita akses melalui kitab-kitabnya, melalui ceramah-ceramahnya dimanapun. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita bermuhammadiyah, maka kita perlu menjadikan Kiai Dahlan sebagai seorang yang menjadi rujukan kita dalam mengamalkan, memahami dan menghayati Al-Quran dan hadis. Kenapa kita menjadikan beliau sebagai rujukan? Kenapa kita tidak merujuk kepada Nabi Muhammad? Karena ilmu kita barangkali belum mampu memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh Allah, sebenarnya yang dimaksud oleh Nabiullah Muhammad. Oleh karena itu, maka kita menjadikan ulama-ulama kita sebagai rujukan, sebagai role model. Tentu tidak salah kita ketika kita merujuk kepada Nabiullah Muhammad langsung, asalkan kita mampu memahami perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Bagaimana Al-Quran itu adalah hidangan, maka kita perlu sendok khusus, maka kita perlu garpu khusus untuk menyantap makanan.
Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagaimana diriwayatkan oleh para murid-muridnya, bahwa Kiai Dahlan itu selama hidupnya sangat menekankan 17 kelompok ayat. Kemudian ditulis secara khusus oleh salah satu muridnya yang bernama Kiai Haji. Di dalam karyanya tersebut, Kiai Dahlan selalu merenungkan 17 kelompok ayat itu, selalu mengajarkan berulang-ulang kepada murid-muridnya, supaya muridnya tidak hanya sekedar memahami, tapi menjadikan 17 kelompok ayat itu sebagai visi kehidupan, sebagai perilaku. Mungkin kita sudah sangat akrab bahwa kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajarkan Al-Quran surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Kiai Dahlan berbulan-bulan mengajarkan surat itu. Ketika ditanya, kenapa wahai Kiai, kami selalu diajarkan surat ini sampai berulang-ulang kali. Ternyata Kiai Dahlan menjawab, apakah kalian sudah mempraktikkan apa yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ini? Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa kita melihat sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dalam waktu hidupnya sudah menghayati 17 kelompok ayat saja mampu membawa perubahan yang sangat besar di Indonesia, membangun, mendirikan Muhammadiyah. Bagaimana kita lihat sekarang, kita bisa bayangkan betapa hebatnya ketika kita mampu minimal memahami 17 kelompok ayat tersebut. Nah, sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah, dalam momen kali ini maka perlu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membaca, memahami dan merenungkan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya minimal kita mampu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai visi kehidupan kita, sebagai cara pandang kita terhadap sesuatu. Sahabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin sekedar pesan yang mampu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.